Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Oktaviani, saya dari kelas 3A dengan NIM 228824004. Jadi, di sini saya akan mereview buku tentang dunia sosial Batavia, orang Eropa dan Eurasia di Indonesia kolonial. Ya, dan di review kali ini tuh kita akan mereview hanya 2 bab aja ya guys. Yang pertama di bab 2 itu membahas tentang perkembangan awal masyarakat di Batavia sejak berdirinya POC. Yang kedua ada di bab 3, dan bab ini itu membahas tentang jaringan sosial Batavia pada abad ke-18. Selamat menonton. Yang pertama ada bab 2 itu membahas tentang perkembangan awal masyarakat di Batavia sejak berdirinya benteng VOC. Awalnya kota ini hanya berupa benteng dagang VOC, tetapi kemudian berkembang menjadi kota kosmopolitan. Kehidupan masyarakat terbentuk dari pegawai VOC, tentara, budak, serta baler atau orang bebas. Selanjutnya ada poin-poin penting yang bisa diambil dari bab 2 ini adalah yang pertama ada transformasi Batavia, yang kedua ada posisi awal masyarakat pegawai POC, yang ketiga ada perkawinan campuran, yang keempat ada peran komunitas, yang kelima ada kontrol VOC, dan keenam adalah munculnya masyarakat multi etnis. Selanjutnya ada bab ketiga. Bab ini membahas tentang jaringan sosial Batavia pada abad ke-18. Nah, jaringan masyarakat kolonial Batavia pada abad ke-18, pada masa ini struktur sosial semakin kompleks. Keluarga Erusia dan pejabat POC membentuk klan kolonial yang memegang kendali atas jabatan dan kekayaan. Hubungan patron-klien terbentuk ada elit kolonial dan kelompok lokal. Poin-poin penting gitu dari bab ke-3 ini adalah yang pertama ada perkembangan pada abad ke-18, Batavia itu semakin mapan sebagai pusat administrasi dan perdagangan POC. Yang kedua ada klan kolonial, keluarga Eurasia dan pejabat POC membentuk jaringan kekerabatan yang menguasai jabatan dan kekayaan. Yang ketiga ada relasi patron klien atau yang disebut dengan elit atau Eropa. Erosia ini melindungi atau mengendalikan kelompok lokal. Yang keempat ada wilayah sekitar Batavia. Yang kelima ada dominasi Tionghoa tetap kuat dalam ekonomi tapi juga memicu konflik sosial. Yang ketiga ada peristiwa penting tentang pembantaian Tionghoa tahun 1740 menunjukkan ketegangan sosial politik. Dan terakhir ada masalah kolonial, korupsi pejabat POC, kesenjangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya kita udah nyampe di akhir nih. Refleksinya tuh ya kita gitu ya sebagai mahasiswa, kita tuh harus belajar bahwa Batavia itu bukan hanya pusat POC, tetapi juga ruang pertemuan budaya yang kompleks gitu. Karena kan di sini tuh bukan orang Indonesia aja, bukan orang Jepang atau Belanda aja gitu. Itu kan berbagai Tionghoa ada gitu. Jadi kita harus bisa menghargai atas keragaman gitu ya. Jadi dari sini juga kita itu bisa menyadari bahwa kolonialisme itu tidak hanya soal sosial, politik dan ekonomi saja, tetapi juga soal tentang relasi keluarga. Tadi juga kan ada perkawinan campuran serta ketegangan sosial. Dan ini tuh relevan bagi kita untuk melihat bahwa sejarah itu tidak harus dibentuk oleh interaksi antar beragam kelompok gitu, dan bukan hanya tokoh besar-besar aja gitu yang bisa membentuk sejarah tuh. Bahkan dari tokoh-tokoh yang kecil yang enggak tokoh pun bisa menjadikan sejarah gitu. Selanjutnya sebagai penutup, bab 2 dan bab 3 ini dari buku ini tuh memberikan pemahaman dalam tentang bagaimana sih masyarakat kolonial Batavia itu terbentuk dan berkembang
penting bagi kita juga untuk menghargai sejarah ini agar mampu untuk memahami akan keragaman, ketegangan sosial yang masih terasa hingga kini. Dan mari juga kita belajar sejarah agar membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.